Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salve, saya perkenalkan, nama saya Rolianus Ferdionggur, NIM 23140012 dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Jadi, definisi dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Jadi dalam definisi ini menekankan bahwa perilaku konsumen merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencarian informasi hingga pembuangan produk atau jasa setelah digunakan. Jadi proses ini dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut ditekankan bahwa perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri konsumen atau yang disebut dengan internal maupun lingkungan sekitar atau yang disebut dengan eksternal. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu harga dan promosi. Sebanyak 79% konsumen Indonesia itu memilih belanja online karena harga lebih murah dan adanya promosi seperti diskon dan gratis ongkir. Jadi konsumen Indonesia itu memilih belanja online karena harga yang lebih murah dan adanya promosi seperti diskon gratis ongkir ya. Jadi poin ini menekankan bahwa pentingnya harga kompetitif dan promosi sebagai daya tarik utama belanja online di Indonesia. Yang dimana konsumen Indonesia sangat responsif terhadap penawaran harga murah dan insentif tambahan seperti diskon atau pengiriman gratis. Lalu kita masuk kepada poin ke B. Kemudahan akses dan variasi produk, kemudahan dalam mengakses platform e-commerce, dan beragamnya pilihan produk menjadi faktor utama dalam keputusan pengambilan, terutama di kalangan mahasiswa. Daripada poin ini menyoroti kemudahan akses dan pilihan produk yang beragam. Jadi ini sebagai faktor kunci. Ya, platform e-commerce yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai pilihan untuk menarik bagi konsumen, terutama mahasiswa yang mungkin keterbatasan waktu dan mobilitas. Lalu kita masuk pada poin ke C, yaitu pengaruh sosial. Rekomendasi teman dan ulasan di media sosial mempengaruhi perilaku belanja konsumen, menunjukkan pentingnya faktor sosial dalam keputusan pengambilan. Jadi pada poin ini teman-teman menunjukkan pengaruh kuat dari faktor sosial. Jadi dalam keputusan pembeli online, yang dimana rekomendasi dari teman dan ulasan di media sosial itu sangat mempengaruhi kepercayaan dan keputusan konsumen untuk membeli produk tertentu. Lalu kita masuk pada risiko dan kepercayaan. Kekhawatiran terhadap risiko keuangan, kualitas produk, dan keamanan transaksi mempengaruhi keputusan konsumen dalam belanja online. Kita tahu pada poin ini peran penting kepercayaan dan keamanan dalam belanja online. Konsumen di Indonesia masih memiliki kekhawatiran terkait risiko keuangan, kualitas produk yang dibeli secara online, dan keamanan transaksi. Jadi oleh karena itu, membangun kepercayaan dan memastikan keamanan transaksi itu sangat penting untuk mendorong konsumen untuk belanja online. Lalu kita masuk pada tren perilaku konsumen di Indonesia.
Yang pertama, belanja online. Belanja online meningkat. Selama pandemi COVID-19, interaksi belanja online meningkat dengan kategori produk seperti fashion, makanan, dan kebutuhan kesehatan yang paling diminati. Pada poin ini, kenaikan signifikan dalam belanja online di Indonesia selama pandemi. Pandemi memaksa banyak orang untuk beralih ke belanja online, dan beberapa kategori mengalami peningkatan permintaan yang signifikan karena di mana dalam COVID-19 waktu itu kebanyakan kita dilarang untuk tidak keluar dari rumah karena situasi yang tidak memungkinkan. Lalu yang ke B, penggunaan pay later. Penggunaan layanan pay later meningkat dengan konsumen memilih platform yang menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran dan tenor cicilan yang bervariasi. Jadi poin penting dalam hal ini yaitu peningkatan popularitas dan metode pembayaran pay later. Ini memudahkan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh layanan pay later menjadi daya tarik bagi konsumen di Indonesia. Lalu yang terakhir, e-commerce live streaming. Tren e-commerce dengan fitur live streaming mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan loyalitas merek terutama di kalangan generasi Z. Jadi dalam hal ini dampak dari fitur live streaming dan e-commerce. Fitur ini terbukti efektif dalam mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan loyalitas merek, khususnya di kalangan generasi Z yang cenderung aktif di media sosial. Seperti yang kita tahu sekarang, di TikTok, di Shopee, itu semua ada iklan, ya, itu semua ada live streamingnya, sehingga sangat memudahkan sekali untuk para generasi Z. Lalu yang terakhir itu, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga dari ide-ide kecil yang kita bahas pada hari ini tumbuh pemikiran besar yang mengubah cara kita untuk melihat dunia. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.